Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Putra dengan NIM A11 2021 13535. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berbasis objek, yaitu tentang polymorphism. Tugas pertama adalah tentang overloading, yaitu untuk mengembangkan kelas buku dan buku demo, lalu membuat konstruktor kelas buku dengan parameter judul, pengarang, penerbit, dan tahun, lalu membuat konstruktor lagi dengan parameter judul dan pengarang saja. Di sini adalah overloadingnya. Lalu selanjutnya adalah kita panggil kedua konstruktor kelas buku tadi dari kelas buku demo. Pertama-tama adalah kita membuat kelas buku, lalu kita tuliskan public kelas buku, lalu kita buat parameternya yaitu string buku, string pengarang, string penerbit, dan INT tahun. Lalu kita buat metode pertama yaitu public buku yang mempunyai 4 parameter, yaitu string judul, string pengarang, string penerbit, dan INT tahun. Berisikan list judul sama dengan judul, list pengarang sama dengan pengarang, list penerbit sama dengan penerbit, list tahun sama dengan tahun. Lalu kita buat kembali public, membuat kembali metode dengan nama yang sama, dengan kali ini hanya memiliki dua parameter, yaitu string judul dan string pengarang. Berisikan di judul sama dengan judul, lalu di pengarang sama dengan pengarang. Selanjutnya kita buat metode string get judul untuk mendapatkan judul yang diinput, lalu membuat metode string get pengarang dengan return get pengarang untuk mengambil pengarang yang nantinya diinputkan, lalu membuat metode string get penerbit untuk mengambil isi penerbit yang nanti diinputkan, lalu kita buat metode get tahun untuk mengambil tahun yang nanti diinputkan. Lalu selanjutnya kita buat metode baru untuk menginputkannya. Pertama-tama kita tulis set judul yang memiliki parameter string judul, list judul sama dengan judul, lalu kita buat metode set pengarang dengan parameter string pengarang, berisikan list pengarang sama dengan pengarang, lalu kita buat metode set penerbit dengan parameter set string penerbit, berisikan list penerbit sama dengan penerbit, lalu metode set tahun dengan parameter INT tahun, berisikan list tahun sama dengan tahun. Lalu kita buat metode string get info untuk mengoutputkan nantinya yang telah diinputkan, berisikan return judul, lalu kita outputkan judulnya, pengarang kita outputkan pengarangnya, penerbit kita outputkan penerbitnya, serta tahun kita outputkan tahunnya. Selanjutnya kita buat kelas baru bernama buku demo. Kita tuliskan public static void main string args. Lalu selanjutnya kita buat untuk memanggil konstruktor yang pertama yang memiliki keempat parameter tadi, yaitu buku 1 sama dengan new buku untuk membuat buku baru. Lalu kita inputkan judul, di sini saya tuliskan Harry Potter dengan pengarang J.K. Rowling, penerbit Bloomsbury Publishing, dan tahun terbit adalah 1997. Lalu kita outputkan buku 1, lalu output lagi get info yang mengambil info dari buku yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita panggil konstruktor kedua. Dengan cara pertama kita buat buku baru bernama buku 2 dengan inputan judul Lord of the Ring dengan pengarang J.R.R. Tolkien. Lalu kita outputkan buku 2,
Kalau kita outputkan buku 2 get info untuk mengambil info dari yang kita inputkan di buku 2 ini. Lalu kita build serta saran. Bisa dilihat di sini untuk buku pertama kita memiliki output judul Harry Potter, karang J.K. Rowling, penerbit Bloomsbury Publishing dengan tahun terbit 1997, lalu buku 2 Lord of the Ring dengan pengarang J.R.R. Tolkien dan penerbit dan tahun kosong karena kita tidak inputkan tadi. Di sini outputnya sesuai dengan yang kita inputkan. Buku pertama Harry Potter, buku kedua Lord of the Rings. Lalu untuk selanjutnya adalah tugas of writing, yaitu untuk membuat overriding dari parent class hewan yang memiliki metode jenis, ciri, suara, dan cara berjalan, dan 4 child class yaitu berisi singa, elang, lebah, dan paus yang memiliki metode suara dan berjalan. Jenis di sini adalah jenis hewan tersebut, apakah mamalia, serangga, atau burung. Lalu ciri berisikan ciri hewan, suara adalah suara hewan tersebut, berjalan berisi cara hewan tersebut berjalan atau bergerak. Pertama-tama kita buat kelas baru yaitu kelas hewan Java. Lalu kita buat public kelas hewan, kita buat metode baru yaitu metode jenis, apakah berisikan metode jenis ini berisikan apa jenis hewan tersebut, apakah mamalia, serangga, atau burung. Lalu kita buat void metode baru yaitu void ciri yang berisikan ciri-ciri hewan. Lalu kita buat metode void suara, berisikan deskripsi suara yang dikeluarkan hewan. Lalu kita buat metode void berjalan yang berisikan deskripsi apakah hewan tersebut berjalan, terbang, atau berenang. Lalu kita buat overridingnya yaitu kita buat kelas singa yang extend hewan, yaitu kelas singa merupakan child kelasnya dan hewan merupakan super kelasnya. Di sini kita override masing-masing metodenya yaitu jenis, ciri, suara, dan berjalan. Metode jenis kita isikan jenis hewan singa yaitu mamalia, metode ciri kita isikan ciri singa, lalu suara kita isikan suara singa yaitu menaung, lalu metode berjalan kita isikan cara berjalan singa yaitu berjalan dengan 4 kaki. Lalu kita buat kelas elang dengan jenis, ciri, suara, dan berjalan yang kita override-kan masing-masing. Lalu kita isikan deskripsinya yaitu jenis elang burung dan deskripsi lainnya, ciri, suara, dan berjalan. Lalu kita buat kelas lebah sama seperti tadi kita override-kan masing-masing metode dan kita isi deskripsinya. Lalu terakhir kita buat kelas paus, kita override-kan masing-masing metodenya juga yaitu jenis, ciri, suara, dan berjalan. Selanjutnya kita buat kelas baru yaitu kelas hewan demo untuk menjalankan kelas hewan tadi. Di sini kita tuliskan public class hewan demo, public class static void mainstream RCS, lalu kita buat hewan tadi yaitu singa, elang, lebah, dan paus. Lalu kita outputkan masing-masing deskripsi dari hewan tersebut yaitu berupa jenis, ciri, suara, berjalan masing-masing hewan. Lalu kita bisa lihat di sini adalah hewan jenis, hewan ciri, hewan suara, singa juga seperti itu, singa jenis singa bagaimana, ciri singa bagaimana, suara singa bagaimana.
Gimana cara berjalan singa, elang, lebah, dan paus juga seperti itu. Kita outputkan semua metode pada masing-masing kelas turunan tadi, lalu kita jalankan. Bisa kita lihat deskripsinya, yaitu jenis hewan, apa jenis hewannya mamalia, tangga burung, lalu ciri-ciri hewan, suara yang dikeluarkan, lalu cara bergerak hewan. Singa merupakan mamalia, berkaki empat, bercakar tajam, bulu tebal di sekitar tangkuknya, suaranya mengaum, dan berjalan menggunakan empat kaki. Lalu output elang, jenisnya burung, cirinya mempunyai sayap, suaranya memekik, dan cara bergeraknya terbang. Lalu output lebah merupakan serangga, lalu ciri-cirinya suaranya berdengung dan bergerak dengan cara terbang. Lalu yang terakhir paus merupakan hewan mamalia dengan ciri-ciri bertubuh besar di laut, bernafas dengan paru-paru, dengan suara memangus dan cara bergeraknya merupakan berenang. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.